guys, jumpa lagi dengan saya Delvi di channel kita seputar RD. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu ya guys dan tekan loncengnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Suzhou adalah sebuah kota bersejarah yang terletak di Provinsi Jiangsu, Tiongkok di sebelah barat Shanghai. Kota ini dikenal sebagai Venesia dari timur karena memiliki jaringan kanal yang luas dan indah yang dulunya digunakan untuk transportasi dan perdagangan. Suzhou didirikan lebih dari 2.500 tahun yang lalu dan memiliki warisan budaya yang sangat kaya, termasuk taman klasik, pagoda kuno, dan arsitektur tradisional Tiongkok yang terpelihara dengan baik. Salah satu daya tarik utama Suzhou adalah taman-taman klasiknya yang terkenal seperti Taman Administrator Rendah dan Taman Lingering. Taman-taman ini merupakan perwujudan estetika klasik Tiongkok yang menekankan harmoni antara elemen alam dan arsitektur. Dalam beberapa dekade terakhir, Suzhou telah berkembang pesat menjadi kota industri dan teknologi tinggi. Dengan kawasan industri modern yang menarik banyak perusahaan global, kota ini berhasil memadukan warisan sejarahnya dengan pertumbuhan ekonomi kontemporer. Akses transportasi yang baik, termasuk kereta cepat dari Shanghai, menjadikan Suzhou sebagai destinasi populer baik untuk wisatawan maupun pelaku bisnis. Semakin penasaran dengan kota Suzhou? Inilah beberapa rekomendasi tempat wisata populer di Suzhou yang wajib untuk kalian kunjungi. Yang ke-1, Humble Administrator's Garden. Humble Administrator's Garden adalah salah satu taman klasik yang paling terkenal di Tiongkok, terletak di kota Suzhou. Ciri khas utama taman ini adalah harmoni antara elemen alam dan arsitektur. Rancangannya memadukan danau, kolam, jembatan lengkung, pavilion, serta pepohonan dan bunga yang tertata artistik. Tata letaknya sengaja dibuat untuk menciptakan ilusi ruang yang lebih besar melalui teknik landscape seperti pinjam pemandangan atau disebut borrowed scenery dan pembingkaian alami. Taman ini terbagi menjadi 3 bagian utama, bagian timur, tengah, dan barat. Bagian tengah adalah yang paling megah dan dikenal sebagai inti taman, menampilkan danau besar dikelilingi pavilion-pavilion elegan seperti pavilion Jinjian dan rumah teh. Sementara itu di bagian timur dan barat ini memiliki suasana yang lebih tenang. Masing-masingnya menampilkan taman bunga, halaman batu, dan pavilion dengan ukiran halus yang mencerminkan budaya literari Tiongkok. Karena nilai sejarah, artistik, dan arsitekturnya yang luar biasa, hingga kini Humble Administrator's Garden tetap menjadi destinasi wisata populer dan simbol warisan budaya Tiongkok yang memperlihatkan bagaimana seni taman Tiongkok ini tidak hanya soal estetika, tetapi juga refleksi filosofi hidup dan hubungan manusia dengan alam serta kedamaian batin. Yang kedua, Hanshan Temple. Hanshan Temple adalah salah satu kuil Buddha paling terkenal di Tiongkok yang terletak di pinggiran barat kota Suzhou. Secara arsitektural, Hanshan Temple adalah contoh yang indah dari gaya bangunan Buddha tradisional Tiongkok. Di dalam kompleks kuil terdapat beberapa aula utama termasuk aula Mahavira, tempat utama pemujaan, pagoda, serta menara lonceng yang sangat terkenal. Lonceng inilah yang menjadi ikon kuil dan daya tarik utama bagi para pengunjungnya, terutama saat perayaan Tahun Baru Imlek, ketika ribuan orang berkumpul untuk mendengarkan 108 kali dentangan lonceng sebagai simbol pembersihan dosa dan penyambutan tahun baru dengan berkah. Nama Hanshan sendiri berasal dari seorang biksu terkenal bernama Hanshan yang diyakini pernah tinggal dan mengajar di kuil ini. Ia dikenal sebagai penyair eksentrik dan filsuf Zen yang hidup pada masa dinasti Tang. Bersama sahabatnya Side, Hanshan menjadi tokoh legendaris dalam budaya Buddhis dan sastra Tiongkok. Banyak tulisan dan puisi mereka yang masih dihargai hingga saat ini karena kebijaksanaan dan kedalaman spiritualnya. Saat ini Hanshan Temple tidak hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga situs budaya dan sejarah yang sangat populer di Suzhou. Pengunjung datang tidak hanya untuk berdoa atau bermeditasi tetapi juga untuk menikmati suasana damai, arsitektur klasik, serta nilai historis dan sastra yang melekat pada tempat ini. Sebagai destinasi wisata budaya dan spiritual, Hanshan Temple menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Dengan kombinasi antara arsitektur klasik, sejarah panjang, dan makna spiritual, Hanshan Temple tetap menjadi salah satu ikon paling berkesan di Suzhou. Yang ketiga, Suzhou Museum.
Suzhou Museum adalah salah satu museum paling terkenal di Tiongkok. Museum ini pertama kali didirikan pada tahun 1960, namun mengalami transformasi besar setelah bangunan barunya dibuka pada tahun 2006. Yang membuat museum ini begitu istimewa adalah desain arsitekturnya yang megah dan ikonik. Desain museum ini mencerminkan filosofi estetika khas Suzhou yang menekankan keseimbangan dan harmoni dengan alam. Dengan penggunaan batu putih, elemen air, kaca, serta bentuk geometris sederhana, museum ini berhasil menciptakan suasana yang tenang namun elegan. Letaknya yang berdekatan dengan taman klasik dan gedung tua memberikan pengalaman menyatu antara sejarah, seni, dan arsitektur. Koleksi Suzhou Museum mencakup lebih dari 15.000 artefak budaya dan seni, termasuk lukisan tradisional Tiongkok, kaligrafi, keramik, batu giok, ukiran kayu, serta barang antik dari dinasti Ming dan Qing. Salah satu daya tarik utama adalah benda-benda khas Suzhou, seperti sulaman halus, karya seni dari kayu, dan artefak arkeologis lokal yang mencerminkan sejarah panjang dan budaya kaya kota ini. Suzhou Museum bukan hanya tempat edukatif, tetapi juga menjadi destinasi wisata budaya yang sangat populer, baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Letaknya yang sangat strategis di kawasan bersejarah menjadikannya mudah diakses setelah berkunjung ke taman-taman klasik di sekitarnya. Kombinasi antara sejarah, seni, arsitektur, dan ketenangan menjadikan kunjungan ke Suzhou Museum sebagai pengalaman yang mendalam dan juga berkesan. Yang keempat, Fengxiao Scenic Area. Fengxiao Scenic Area dikenal juga sebagai kawasan wisata Jembatan Maple. Terletak di bagian barat kota, area ini terkenal karena keindahan alamnya yang berpadu harmonis dengan warisan budaya klasik Tiongkok. Nama Fengxiao sendiri berarti Jembatan Maple yang merujuk pada suasana khas kawasan ini, terutama saat musim gugur ketika daun-daun maple berubah menjadi warna merah keemasan. Fengxiao Scenic Area sangat erat kaitannya dengan kuil Hanshan yang terletak di dekatnya. Kawasan ini juga populer karena aksesnya yang mudah dan lingkungan yang tertata baik untuk wisatawan. Pengunjung dapat menikmati perjalanan santai di sepanjang kanal, naik perahu kecil, atau sekedar duduk di taman sambil menikmati pemandangan air, suara lonceng kuil, dan angin sepoi-sepoi. Pemandangan di musim gugur menjadi salah satu daya tarik utama karena daun maple yang berubah menjadi warna merah keemasan menciptakan landscape yang sangat fotogenik. Banyak elemen arsitektur dan landscape yang dirancang untuk mencerminkan estetika klasik Tiongkok, menjadikan tempat ini sangat fotogenik dan cocok untuk wisata budaya maupun rekreasi santai. Saat ini, Fengxiao Scenic Area telah menjadi tempat favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin merasakan nuansa klasik Suzhou yang penuh romantisme dan ketenangan. Selain menjadi tempat wisata, kawasan ini juga sering digunakan untuk pertunjukan budaya, festival, dan kegiatan spiritual. Kombinasi antara nilai sejarah, keindahan alam, dan suasana yang damai menjadikan Fengxiao sebagai salah satu tempat yang paling berkesan di Suzhou. Yang kelima, Lion Grove Garden. Lion Grove Garden adalah salah satu taman klasik paling terkenal di Suzhou, Tiongkok. Nama Lion Grove ini berasal dari bentuk batu-batuan unik di taman ini yang menyerupai singa dalam berbagai posisi, terutama singa yang digambarkan dalam seni Buddha Tiongkok. Ciri paling menonjol dari Lion Grove Garden adalah labirin batu-batu Taihu atau batu dari Danau Tai yang memiliki bentuk alami berlubang-lubang yang membentuk struktur gua dan jalur-jalur sempit. Di tengah taman terdapat kolam air besar yang memantulkan pemandangan sekeliling, menciptakan kesan tenang dan juga seimbang. Pavilion-pavilion seperti pavilion melihat gunung Wangshan Pavilion memberikan sudut pandang strategis untuk menikmati pemandangan taman secara keseluruhan. Lion Grove Garden telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2000 bersama dengan taman klasik Suzhou lainnya. Taman ini tidak hanya menarik dari sisi estetika, tetapi juga kaya akan nilai budaya dan sejarah. Sampai sekarang, Lion Grove Garden ini tetap menjadi destinasi utama bagi pengunjung yang ingin menikmati keindahan taman klasik serta mengeksplorasi sisi unik dari seni batu dan landscape Tiongkok. Yang keenam, Chouchuang Water Town. Chouchuang Water Town adalah salah satu kota air yang terkenal dan indah di Tiongkok yang terletak sekitar 30 km tenggara kota Suzhou di Provinsi Jiangsu. Dijuluki sebagai Venesia dari Timur, Chouchuang dikenal karena jaringan kanalnya yang luas, rumah-rumah kuno yang terawat baik, dan jembatan-jembatan batu bersejarah yang membentang di atas air. Kanal-kanal yang bersih dan tenang dilalui oleh perahu dayung kecil memberikan suasana romantis dan nostalgia yang kental. Perahu-perahu
ini bisa disewa oleh pengunjung untuk menjelajahi kota dari perspektif air sembari menikmati lagu rakyat yang dinyanyikan oleh pendayung. Dua jembatan terkenal di Chouchuang adalah Jembatan Shuangxiao dan Jembatan Fu'an yang menjadi simbol kota ini. Jembatan Shuangxiao terdiri dari dua jembatan batu berbentuk T yang saling terhubung dan sering muncul dalam lukisan serta foto-foto pariwisata. Selain itu, kota ini juga memiliki situs budaya penting seperti Rumah Chang dan Rumah Sen yang dulunya dimiliki oleh keluarga kaya dan kini dibuka untuk umum. Interiornya menunjukkan bagaimana gaya hidup bangsawan lokal di masa lalu, lengkap dengan perabot kayu klasik dan dekorasi elegan. Kota ini menjadi destinasi favorit bagi wisatawan domestik maupun internasional yang ingin merasakan suasana Tiongkok kuno yang autentik dan damai. Dengan pesonanya yang seolah membekukan waktu, Chouchuang Water Town adalah perpaduan antara keindahan alam, sejarah yang kaya, dan kehidupan tradisional yang masih terjaga hingga kini. Yang ketujuh, Tiger Hill. Tiger Hill ini dikenal karena keindahan alamnya yang menakjubkan serta kekayaan sejarah dan legenda yang melingkupinya. Terletak sekitar 3 km barat laut dari pusat kota Suzhou, Tiger Hill adalah sebuah bukit yang memiliki ketinggian sekitar 36 meter dan terkenal dengan pemandangan yang indah serta struktur-struktur kuno yang tersebar di sekitarnya. Bukit ini adalah tempat yang sempurna untuk menikmati pemandangan kota Suzhou serta berbagai taman dan pavilion yang menambah keindahan alami kawasan ini. Salah satu daya tarik utama di Tiger Hill adalah Pagoda Yin-Yan yang terkenal juga sebagai Menara Pisa dari timur karena kemiringannya yang mirip dengan Menara Pisa di Italia. Pagoda ini dibangun pada abad ke-9 selama dinasti Tang dan memiliki 7 lantai. Karena kemiringannya yang disebabkan oleh pergeseran tanah, pagoda ini menjadi simbol keabadian dan keindahan arsitektur kuno Tiongkok. Pagoda ini juga berfungsi sebagai tempat pemakaman dan banyak makam di sekitarnya termasuk makam Raja Helu dari Wu yang menjadikannya situs sejarah yang sangat penting. Di sekitar area Tiger Hill terdapat berbagai situs bersejarah lainnya yang menambah daya tarik tempat ini. Selain itu ada juga kuil Tiger Hill yang merupakan tempat ibadah yang didedikasikan untuk menghormati dewa-dewa lokal serta banyak patung-patung batu yang tersebar di kawasan ini. Selain nilai sejarah dan budaya, Tiger Hill juga merupakan tempat yang menyegarkan untuk berjalan-jalan santai di tengah alam. Kawasan ini dipenuhi dengan pepohonan hijau, bunga-bunga musiman, dan jalan setapak yang mengarah ke berbagai pemandangan indah dengan pemandangan yang memukau, arsitektur kuno yang menakjubkan, dan latar belakang sejarah yang kaya. Tiger Hill tetaplah menjadi destinasi wisata yang sangat populer di Suzhou. Yang ke-8, Tongli Town. Tongli Town dikenal karena keindahan alamnya yang memesona serta arsitektur tradisional yang terjaga dengan baik. Seperti Chouchuang, Tongli juga merupakan kota air yang dibangun di sepanjang kanal-kanal dan memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun dengan akar yang dapat ditelusuri kembali ke dinasti Song. Kota ini terkenal karena pemandangan kanal yang indah, rumah-rumah tradisional Tiongkok yang menghadap ke air, serta jembatan-jembatan batu kuno yang menambah pesona kota. Tongli memiliki lebih dari 50 jembatan batu yang melintasi kanal-kanalnya, menjadikannya salah satu kota air dengan jumlah jembatan terbanyak di Tiongkok. Jembatan-jembatan ini menghubungkan berbagai bagian kota dan menjadi ikon utama kota ini. Salah satu jembatan terkenal adalah Jembatan Chongben yang sering menjadi subjek foto wisatawan karena keindahannya, terutama saat matahari terbenam. Pemandangan jembatan yang melengkung di atas kanal dengan rumah-rumah tradisional yang ada di sisinya menciptakan suasana yang sangat khas dan romantis. Selain jembatan, arsitektur tradisional Tongli juga sangat menarik. Banyak bangunan di kota ini seperti rumah-rumah dan kedai-kedai masih mempertahankan desain dari dinasti Ming dan Qing dengan dinding putih dan atap genteng hitam serta interior yang dipenuhi perabotan kayu dan barang antik. Beberapa rumah seperti rumah Tuisi merupakan contoh sempurna dari arsitektur klasik Tiongkok yang menunjukkan gaya hidup masyarakat kaya pada masa lalu. Selain keindahan arsitektur dan kanal-kanal, Tongli juga dikenal dengan budaya lokal yang kaya. Kota ini terkenal dengan seni tradisional seperti Kungshi Opera yang merupakan salah satu bentuk opera tertua di Tiongkok, serta kerajinan tangan seperti sulaman dan keramik. Sebagai destinasi wisata, Tongli menawarkan kombinasi sempurna antara sejarah, budaya, dan keindahan alam, menjadikannya salah satu kota air yang wajib dikunjungi di Tiongkok. Yang ke-9, Shantung Street. Shantung awalnya merupakan jalur penting untuk perdagangan dan
transportasi antara Suzhou dan daerah sekitarnya. Jalan ini mengikuti aliran Kanal Santang yang membentang sepanjang 3 km, menjadikannya salah satu jalan kuno yang paling terkenal di kota. Di sepanjang Santang Street terdapat banyak kedai kecil, toko souvenir, dan restoran yang menawarkan berbagai barang antik, kerajinan tangan khas Suzhou, serta masakan lokal. Toko-toko ini seringkali menjual barang-barang seperti sutra Suzhou yang terkenal, keramik, serta produk kerajinan tangan seperti sulaman dan ukiran kayu. Salah satu daya tarik utama Santang Street adalah Kanal Santang itu sendiri yang melintasi jalan tersebut. Kanal ini sering dilalui oleh perahu-perahu tradisional yang digunakan oleh penduduk setempat untuk transportasi atau hanya untuk bersantai menikmati pemandangan. Pada musim panas, pengunjung bisa naik perahu kecil di kanal, memberikan pengalaman unik untuk menikmati keindahan jalan dan bangunan-bangunan di sepanjang kanal. Suasana jalan ini juga berubah-ubah sesuai musim, dengan bunga-bunga yang mekar di musim semi, pemandangan yang damai saat musim panas, hingga pemandangan yang romantis saat musim gugur. Selain arsitektur dan pemandangan, Santang Street juga kaya akan nilai budaya dan sejarahnya. Jalan ini terhubung dengan berbagai situs bersejarah seperti Kuil Hansan yang terkenal yang jaraknya hanya beberapa menit berjalan kaki dari jalan ini. Santang Street juga menjadi latar belakang berbagai cerita dan legenda rakyat yang berkembang di Suzhou, menjadikannya tidak hanya sebagai tempat wisata, tetapi juga sebagai bagian dari warisan budaya yang hidup. Yang ke-10, Pingqiang Road. Pingqiang Road adalah jalan kuno yang terletak di jantung kota Suzhou, Tiongkok. Jalan ini memiliki sejarah panjang sejak dinasti Song dan masih mempertahankan struktur asli kota air tradisional Tiongkok. Dibangun di sepanjang kanal kecil yang tenang, Pingqiang Road adalah salah satu kawasan terbaik untuk merasakan suasana Suzhou tempo dulu dengan arsitektur rumah putih beratap abu-abu, jembatan batu kecil, serta jalan setapak dari batu yang membentang sejauh sekitar 1,6 km. Pengunjung bisa menyusuri jalan ini sambil menikmati berbagai toko unik yang menjual barang-barang tradisional seperti lukisan, kaligrafi, pernak-pernik antik, teh, serta kerajinan tangan khas Suzhou. Banyak juga kedai teh dan kafe bergaya tradisional yang memungkinkan pengunjung duduk santai sambil memandangi kanal. Di malam hari, lampion-lampion merah yang menggantung di depan rumah menambah kesan magis jalan ini. Pingqiang Road bukan sekedar tempat wisata, melainkan jendela hidup masa lalu yang masih bertahan di tengah kota modern. Jalan ini menjadi simbol bagaimana Suzhou mempertahankan warisan budaya dan sejarahnya, sekaligus menjadikannya destinasi yang dicintai wisatawan lokal maupun mancanegara. Bagi siapapun yang ingin merasakan keindahan kota air klasik Tiongkok, berjalanlah di sepanjang Pingqiang Road adalah pengalaman yang tidak terlupakan. Yang ke-11, The Lingering Garden. Lingering Garden sering dianggap sebagai contoh terbaik dari taman klasik Tiongkok dengan kombinasi sempurna antara arsitektur, batu, air, dan vegetasi yang menciptakan suasana harmoni dan keseimbangan. Salah satu ciri khas utama Lingering Garden adalah penggunaan ruang yang sangat efektif. Taman ini dirancang untuk memaksimalkan penggunaan lahan terbatas dengan menciptakan banyak sudut pandang yang berbeda dan berlapis-lapis. Pengunjung bisa menemukan banyak area dengan kolam kecil, jembatan batu, serta pavilion yang tersembunyi di balik pepohonan atau batu-batuan. Lingering Garden juga terkenal karena arsitektur klasiknya yang sangat indah. Salah satu elemen yang paling mencolok adalah pavilion berjalan yang dibangun dengan desain yang mengarah pada aliran air dan menghubungkan beberapa area taman. Selain aspek arsitektur dan landscape, Lingering Garden juga memiliki nilai budaya dan sejarah yang sangat penting. Beberapa bagian taman ini menampilkan koleksi seni dari dinasti Ming dan Qing, serta karya, kaligrafi, dan lukisan yang dihiasi di dinding pavilion. Taman ini adalah tempat di mana seniman, penyair, dan cendekiawan kuno sering berkumpul untuk bermeditasi, menulis puisi, atau berdebat filosofi. Lingering Garden tidak hanya menawarkan keindahan alam dan seni, tetapi juga memberikan pengunjung kesempatan untuk meresapi kedalaman budaya dan sejarah Tiongkok. Yang ke-12, Quanxian Street. Quanxian Street adalah salah satu jalan paling terkenal dan bersejarah di Suzhou, Tiongkok. Terletak di pusat kota tua Suzhou, jalan ini memiliki panjang sekitar 760 meter dan telah menjadi pusat perdagangan serta kehidupan masyarakat sejak dinasti Qing. Nama Quanxian berarti di depan kuil, mengacu pada lokasi yang berada di depan kuil Shenmiao, sebuah kuil Tao yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Jalan ini merupakan kombinasi harmonis antara unsur sejarah dan modernitas. Di sepanjang jalan, pengunjung dapat menemukan toko-toko tradisional Tiongkok yang menjual teh, sutra, obat-obatan herbal, serta makanan khas Suzhou dan kue-kue manis lokal. Di sisi lain terdapat juga butik modern
konsumen, restoran cepat saji, dan pusat perbelanjaan yang melayani kebutuhan generasi muda. Perpaduan ini menciptakan suasana unik yang menarik wisatawan lokal maupun internasional. Kuil Xian Miao sendiri menjadi titik fokus spiritual dari Quanshan Street. Kuil ini menawarkan ketenangan di tengah keramaian jalan dan sering dikunjungi oleh masyarakat yang ingin berdoa atau menikmati arsitektur Tao kuno. Aktivitas keagamaan yang masih berlangsung di kuil ini menambah kekayaan budaya jalanan tersebut serta menunjukkan bagaimana unsur tradisi tetap hidup di tengah arus modernisasi. Secara keseluruhan, Quanshan Street ini bukan hanya tempat berbelanja atau mencicipi kuliner, tetapi juga sebuah jendela budaya yang mencerminkan sejarah panjang Suzhou sebagai kota tua yang elegan dan berbudaya. Jalan ini menjadi simbol bagaimana masa lalu dan masa kini berdampingan, menjadikan Quanshan Street sebagai destinasi wajib bagi siapa saja yang ingin memahami jiwa Suzhou. Yang ke-13, Suzhou CBD District. Suzhou CBD adalah kawasan pusat bisnis modern yang terletak di wilayah Suzhou Industrial Park. Kawasan ini menjadi simbol pertumbuhan ekonomi dan transformasi Suzhou dari kota bersejarah menjadi pusat urban modern dengan infrastruktur kelas dunia. CBD Suzhou mencakup gedung-gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan, hotel internasional, dan kantor perusahaan multinasional. Salah satu ikon utama di kawasan CBD Suzhou adalah gedung Gate to the East atau Dongfang Qimen yang berbentuk menyerupai celana dan telah menjadi landmark arsitektur modern kota. Gedung ini menampung berbagai fasilitas komersial dan residensial serta menyimbolkan gerbang masuk menuju modernitas dan keterbukaan ekonomi Suzhou. Di sekitar area ini juga terdapat Suzhou Central Mall yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Tiongkok Timur yang menawarkan berbagai merek global dan hiburan kelas atas. CBD Suzhou tidak hanya berfungsi sebagai pusat ekonomi, tetapi juga dirancang dengan prinsip tata kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Taman, jalur pejalan kaki, serta danau buatan seperti Jinji Lake dan Dusu Lake memberikan keseimbangan antara kehidupan urban dan ruang hijau. Kawasan ini juga menjadi tempat tinggal yang diminati oleh kalangan profesional muda dan ekspatriat karena lingkungan yang modern, bersih, dan nyaman. Dengan pertumbuhan pesat sektor teknologi, keuangan, dan layanan modern, Suzhou CBD kini menjadi kekuatan ekonomi baru yang mendukung ambisi kota untuk menjadi salah satu pusat inovasi dan bisnis terkemuka di Tiongkok. CBD ini mencerminkan wajah baru Suzhou yang futuristik dan dinamis, namun tetap berada dalam harmoni dengan warisan budaya dan sejarahnya yang kaya. Sekian dulu video dari saya kali ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga kalian suka, dan jika kalian suka jangan lupa untuk di-subscribe ya guys. Kemudian like, comment, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.